Pernah terjadi kisah nyata di Jazirah Arab. Ada seseorang zalim sekali. Dengan kekayaannya dia sombong. Dengan kekayaannya dia sombong. Kemudian ada satu orang ketuk rumahnya dari fakir miskin, minta. Dia lagi duduk mau makan malam sama istrinya, kemudian diketok pintu. Istrinya bilang, saya mau buka dulu. Kata dia bilang, suaminya bilang, baik buka, tapi jangan lama, temani saya makan. Baik. Keluarlah istrinya, ternyata ada seorang laki-laki yang minta-minta, miskin, minta tolong dikasih makanan. Baliklah istrinya kepada suaminya di meja dan dia bilang, ada orang fakir miskin minta, saya kasih sedikit makanan ini. Suaminya tiba-tiba marah, untuk apa dikasih makanan? Ini kan makanan mahal. Ini makanan susah, saya banting keringat untuk cari modal. Ada apa kok dikasih orang miskin? Udah nggak usah, suruh aja bilang tidak ada makanan di sini. Ini kisah nyata. Laki-laki itu berkata begitu. Jadi dia lupa nikmat yang sedang dia makan ini Allah yang datangkan sebenarnya. Dia sendiri Allah yang ciptakan gitu kan. Kenapa harus ada kesombongan? Istrinya sampai nangis-nangis minta tolong kasih makanan, tidak mau. Baik, pergilah. Terpaksa istrinya sambil nangis mengatakan, dan ini istrinya tuh dimarahin, si fakir miskin depan pintu didengar. Dimarahin dan dia sampai nangis, tolong dikasih sedikit fakir miskin, nggak boleh. Agama perintahkan, tidak mau tahu. Muslim. Istrinya terpaksa keluar depan pintu, maka maaf Pak ya, saya tidak bisa buat apa-apa, suami saya tidak mengizinkan. Baik nggak apa-apa Bu, pergilah laki-laki itu. Subhanallah, dengan kasus ini terjadi 6 bulan kemudian. Tiba-tiba si laki-laki tadi yang kaya raya ini bangkrut, punya utang banyak, habis semua hartanya, diambil oleh orang-orang yang punya utang-utang dengan dia, gitu kan. Habis semuanya, selesai jadi miskin. Kemudian pada saat dia miskin, gitu kan, tidak bisa lagi buat apa-apa, akhirnya dia ceraikan istrinya. Saya nggak punya apa-apa lagi, nggak usah kau hidup sama saya. Cerai. Baik, istrinya bilang saya masih bisa sabar. Enggak, saya sudah nggak bisa buat apa-apa. Percuma. Saya sudah miskin, tidak bisa apa-apa. Dia nggak mau, diceraikan istrinya dengan hikmah, nggak tahu kenapa gitu. Baik. Setelah istrinya diceraikan, selesai masa iddahnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki melamar. Menikahlah laki perempuan ini. Dia masih muda, nikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki ini ternyata kaya raya, gitu kan? Melamar dia. Baik, dia juga tidak pernah tanya laki-laki ini kenapa lamar dia. Pokoknya dilamar oleh seseorang, dia istikharah, cocok, nikah. Sudah ada. Selesai menikah ada satu kejadian. Kejadiannya hampir serupa dengan kejadian awal dia. Jadi waktu dia lagi makan malam sama suaminya, tapi suami yang kedua ini orangnya soleh, orangnya baik. Ada yang ketuk pintu. Kejadian hampir sama, semuanya kisah nyata. Kemudian si istrinya bilang saya mau buka pintu, silahkan dibuka pintu. Ada orang fakir miskin yang minta. Ternyata fakir miskin ini ya itu adalah mantan suaminya si perempuan tadi. Minta di rumah orang ini yang tadinya diusir sama dia. Dengan hikmah Allah terbalik keadaan. Perempuan ini kembali sambil menangis. Lalu suaminya bilang, kenapa? Ada siapa yang di depan pintu? Dia bilang ada orang fakir miskin minta-minta. Boleh saya kasih? Kasih, ambilin makanan. Kata suaminya sekarang belum tanya siapa di depan pintu. Ambilin, kasih dia, tidak apa-apa, kita masih punya banyak makanan. Langsung kata istrinya, apa kau ridho kasih dia? Dia bilang iya. Kau belum tahu orangnya, nggak apa-apa, kasih aja. Kalau orang minta dalam agama kita disuruh kasih. Dia bilang, tahukah kamu yang minta depan pintu adalah mantan suami saya dulu yang nolak memberikan makan. Ada satu orang miskin dulu dia tolak kasih makanan. Apa kata suaminya depan meja? Dia bilang, sebentar, kamu duduk dulu. Kamu tahu, ingat kisah itu? Dia bilang iya. Kamu tahu siapa yang minta-minta depan rumah dulu? Depan rumah kamu? Dia bilang tidak. Saya dulu minta-minta. Kata suaminya sekarang, saya minta-minta dulu depan rumah yang ditolak oleh suamimu saya. Dan saya mendengar waktu kamu dibantah-bantah atau dimarahin oleh suami kamu. Dan saya niat waktu itu minta kepada Allah agar diberikan kekayaan. Dan kalau memang kamu terceraikan oleh suamimu, saya minta jadi istri saya. Dan sekarang terkabulkan semua. Terbalik kasusnya dengan hikmah dari Allah SWT. Kadang-kadang manusia lalai, dia itu sangat lemah. Apa yang mau disombongkan dari semua badannya keluar kotoran? Kupingnya ada kotoran, hidungnya kotoran, kulitnya kotoran, semua kotoran. Apa yang mau dibanggakan? Dia kalau malam capek ngantuk, kalau makan 1 piring 2 piring kenyang, mau diapain 10 piring yang tersisa di rumah? Kasih orang gitu kan. Cari pahala. Berapa banyak kapasitas perut Anda sih? Berapa banyak kapasitas ya tubuh kita ini? Ada batasnya. Bahkan kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, makan 1 piring saja masih dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Allah SWT menciptakan semua sistem itu. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini.